Selamat pagi. Pagi ini kami bersama rombongan berada di pelabuhan Sukalanting, Pak. Kita akan memenuhi undangan kepala desa Kalibandung. Kita lihat kondisi pelabuhan. Kita akan naik motor ini. Bisa kendaraannya hanya bisa dilalui dengan roda 2 ya, roda 2. Sampai jumpa, kita akan meriset di desa akan melakukan pemetaan sosial ekonomi budaya di desa Kalibandung. Kita diundang oleh kepala desa Kalibandung. Mudah-mudahan berhasil dan kita akan mewawancarai beliau terkait sosial, ekonomi, budaya, agama, tentang potensi ekonomi dan lain sebagainya. Sampai ketemu nanti. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi para peneliti kami bersama Wakil Rektor 2 Dr. Herlambang memenuhi undangan Kepala Desa Kalibandung, Bapak Son Haji. Desa Kalibandung ini merupakan desa pemekaran Sungai Asam di Kuburaya. Kita akan melakukan riset di sana, penelitian terkait sosial, ekonomi, budaya, dan agama, tentunya tentang potensi ekonomi. Kita posisinya di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas, di hulu, bersama Pak Wakil Rektor, Pak Herlambang. Kita lihat suasananya. Ini motornya di atas. Wah, ini. Kita juga ditemani oleh Pak Sekdes. Ditemani oleh Pak Sekdes. Desa Tulunggulus. Kita akan cari data di sana. Pemandangannya indah, perjalanannya indah. Mudah-mudahan melahirkan sesuatu yang indah. Selamat pagi menjelang siang. Kondisi jalan setelah menuruni motor air di dermaga Kalibandung, desa yang baru mekar dari desa Sungai Asam. Kami menyusuri jalan dengan kondisi ini melalui roda 2 bersama rombongan memenuhi undangan Kepala Desa Bapak Son Haji, Kepala Desa Kalibandung, desa di Kabupaten Kuburaya. Kondisi jalan ini paling tidak memberikan gambaran kepada kami sebagai peneliti tentang kondisi infrastruktur, khususnya jalan di desa Kalibandung, desa pemekaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kami tim riset dosen IAIN Pontianak mendatangi dan memenuhi undangan Kepala Desa Kalibandung, Bapak Sanaji ya. Terima kasih atas jamuan beliau, luar biasa. Perjalanan kami sekitar 1,5 jam dengan kendaraan roda 2. Kali ini saya akan mewawancarai desa yang pertama kali. Ya, karena ini desanya adalah desa pemekaran dari desa Sungai Asam, Pak. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin Bapak Kades bisa menceritakan, karena kami ini bergerak di bidang ekonomi syariah. Yang pertama ingin kami ketahui tentang potensi ekonomi desa. Potensi ekonomi desa baik perkebunan, pertanian, kemudian perdagangan. Mungkin dari perkebunan dulu, apa kira-kira yang berkembang? Kalau untuk sementara perkebunan itu istilahnya itu di bidang karet. Karet ya? Ya, cuman ya keadaan karet yang sekarang makin hari makin turun. Makin turun harganya. Jadi istilahnya untuk pengembangan masyarakat di sini itu
mulai menurun. Jadi kegiatan-kegiatan di bidang karet yang dulunya sangat semangat dengan adanya harga karet yang sangat menunjang untuk Iya. ekonomi masyarakat ya. Iya. Dan sekarang ini mulai melemah ya, walaupun dengan harga yang 3.500 sampai 4.000 Segitu mereka, sekarang ya. ya. Kalau dulu berapa? Dulu masih harga 8.000-an 8 gitu ribuan ya. ya. Oh ya. Jadi masyarakat itu masih bertahan lah, tapi istilahnya untuk fokus di situ sudah kurang. Iya, artinya Artinya tidak sudah, tidak iya. mampu untuk apa kehidupan Iya, keluarganya. tidak bisa menunjang untuk kehidupan Iya. keluarga masing-masing. Jadi kalau di bidang perkebunan ya, kalau di bidang yang lain di perdagangan daerah kami ini juga sangat dibutuhkan itu juga istilahnya masalah gas LPG. Oh iya. Jadi gas LPG sangat dibutuhkan untuk pangkalan ya, Iya, untuk daerah kami ini, karena daerah kami ini betul-betul daerah terpencil, desa Kalibandung itu yang Bapak tahu sendiri tadi sudah datang istilahnya dengan jauhnya sekian. Jadi kami sangat membutuhkan itu, diantaranya juga untuk ketahanan pangan. Baik. Ya, ketahanan pangan kami punya niat, cuman belum kesampaian. Mudah-mudahan dalam periode ke depan semasa saya ini, mudah-mudahan oleh Allah bisa terlaksana gitu kan, dengan niat baik ini, dan juga dengan lapisan masyarakat dan juga ketua Gapoktan kami punya niat untuk swasembada pangan, yaitu di bidang pertanian padi. Karena saya lihat potensi yang harus di desa kami ini ada beberapa lahan untuk persawahan, yaitu di bidang sawah padi itu sekitar ada 1.000 hektar. 1.000 hektar ya, 1.000 hektar yang produktif itu sekitar ada mungkin ya 300 sampai 500 hektar. 500 hektar. Itu pun tradisional pengolahan. Tradisional ya, tradisional. Berarti 1.000 hektar ya masih tradisional, dan itu hanya berapa puluh persen Iya. dilaksanakan. Dan saya dengar tadi ya, saya tertarik tadi kan dari cerita awal bahwa di ketahanan pangan terkait padi ini varietas padi juga di sini bermacam-macam ya. Ada yang tadi padi apa? Iya, ada juga kalau kami sudah turun ke lapangan ya, beras merah, ada beras hitam gitu kan. Jadi saya sangat tertarik. Jadi kalau untuk masyarakat di daerah kami yang ada terletak di 2 dusun itu, mudah-mudahan ini bisa terlaksana, dan juga tanpa sentuhan pemerintah kan tak mungkin lah kita melaksanakannya. Mudah-mudahan, karena saya lihat dengan manual saja ini sudah bisa menghasilkan 1 hektar itu 2 ton sampai 3 ton. 1 tahun berapa kali panen? 1 kali. 1 kali. Iya. Berarti kalau bisa Iya. dikelola dengan dengan teknologi tepat guna, berarti bisa 2 sampai 3 kali dalam 2 1 kali ya, itulah yang kami harapkan. Jadi kemarin kami sudah juga komunikasi dengan dari pusat gitu ya. Artinya masalah ini sudah ditinjau ke lokasi, cuman keadaan mungkin ya keadaannya seperti ini ya. Baik. Nah, mungkin mudah-mudahan ya istilahnya dengan adanya Pak dosen dari ini datang ke sini, mudah-mudahan ini bisa menambah istilahnya dapat ilmu baru bagi kita, dan juga mudah-mudahan juga dari sampean ini dan juga dari fakultas khususnya ya. Artinya bisa nanti ada pengembangan untuk desa kami. Nah, gitu. Pak Kades, ini kan pekebun karet ini rata-rata berdampak itu disebabkan karena harga ya. Iya. Ya kan? Ada nggak kira-kira beralih fungsi masyarakat itu yang punya kebun karet kemudian ditebangi di taman ini yang lain? Karena saya lihat ada juga sawit juga di sini. Kalau sawit di sini juga ada, cuman untuk jangka yang istilahnya karet ditebang untuk sawit itu sementara ini belum ada. Belum ada. Cuman mereka masyarakat sebagian itu memang ada lahan pekarangan yang kosong, nah gitu, itu ditanami sawit. Itu. Berarti karet masih dipertahankan, walaupun harganya dari 8.000 turun ke 3.000, 3.500 gitu. Iya, berarti di perkebunannya tetap dipertahankan karet ya. Kemudian untuk pertaniannya padi ya. Dan padi ini sangat potensi untuk dikembangkan. Kemudian tanaman yang lain misalnya misalnya selain padi, sayur mayur, pisang segala macam, itu gimana potensi di sini?
Sebetulnya kalau seperti sayur mayur dan juga yang untuk hortikultura ya, Iya, iya. artinya horti, masyarakat kami sebagian itu juga penanam sayur Iya, iya. untuk istilahnya untuk hasil panennya yang lebih cepat gitu Iya, ya. Alhamdulillah untuk di daerah kami ini sebetulnya fokusnya sih bukan hanya di situ gitu ya, tapi cuma sayur mayur seperti jahe juga Iya, iya. kami juga hasil. Iya, iya, iya. Cuman istilahnya mungkin dari kami ini penelitian penyakit ya, penyakit Wah, jahe, sama. ya hamanya itu yang belum teratasi. Baik. Nah gitu. Jadi kalau kemarin di daerah kami ini ada yang bisa dapat 1 ton, 2 ton sekali panen itu ada, Ada, ya. gitu ya. Ya, Pak Kades, sebagai pertanyaan terakhir nih, ini kan era COVID sebenarnya nih ya, era COVID di mana semua anggaran, saudara-saudara sekalian, era COVID ini semua anggaran, mulai dari pusat ke daerah itu terkonsentrasi kepada penanganan COVID. Nah, gitu Iya, kan, betul ya. berupa bantuan segala macam, sehingga itu berpengaruh terhadap yang sesungguhnya itu anggaran untuk infrastruktur Iya. itu dialihkan kepada untuk penanganan COVID, untuk bantuan langsung kepada masyarakat, bentuknya segala macam lah, artinya kebutuhan hari-hari masyarakat. Nah, pertanyaan mendasarnya nih Pak Kades, sebenarnya kalau tadi itu sudah saya nyurusuri ke kampung-kampung Pak Kades ini kan, menurut saya hipotesa sementara saya ini kebutuhan dasar utama itu adalah infrastruktur jalan menurut saya, Iya. jalan dan jembatan. Iya. Dengan peralihan seperti ini nih, menurut Pak Kades seperti apa itu pandangan Pak Kades ini? Kalau pandangan saya, memang dengan keadaan yang musibah ataupun dampak dari COVID ini sangat bagi kami selaku pemerintahan desa sangat memprihatinkan. Iya. Yang dulunya kami sudah bentuk hasil musyawarah desa dan sudah diperdeskan, Ya, jadi sudah di APBD-skan, artinya sudah terbentuk dokumen bahwa kami sudah istilahnya dibangun daerah sini itu sudah. ya, Sekarang ini sudah terencana. ya, sudah terencana, akhirnya barang itu sudah tidak bisa dikelola lagi Ya. dengan adanya seperti ini. Jadi kalau menurut saya pribadi dan juga masyarakat perangkat desa, mudah-mudahan musibah ini cepat selesai. Jadi kita bisa kembali seperti asal, artinya istilahnya masalah dana-dana yang bantuan dari pemerintah untuk dana desa ataupun ADD. ya, Mudah-mudahan nantinya ini bisa kembali seperti biasa, karena daerah Kali Bandung memang daerah terpencil yang infrastrukturnya sangat masih minus dan Ya. seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Pak Kades. Teman-teman sekalian, ada semacam peralihan anggaran dan itu memang sudah terpusat ya. Tapi ketika kita juga mewawancarai dengan warga yang lain, bahwa infrastruktur jalan dan jembatan itu masih menjadi kebutuhan dasar di perkampungan. Iya, betul. Sementara kalau kita melihat dari sisi pangan itu tidak terlalu berdampak kalau di perkampungan, karena juga mereka juga bertani segala macam. Nah, fungsi ini menurut saya mesti digali kembali, bahwa infrastruktur dalam bentuk jalan dan jembatan itu masih menjadi kebutuhan mendasar, karena juga ini menjadi aliran juga hasil dari perkampungan untuk dari kampung ke kota. Ketika sudah jalan bagus, dia akan lebih mudah, kosnya lebih sedikit, dan hasil itu akan lebih sampai kepada konsumen secara langsung, sehingga bisa memotong mata rantai tengkulak-tengkulak yang ada di perkampungan. Teman-teman sekalian, kami di Desa Kali Bandung ini merupakan desa pemekaran dari Desa Sungai Asam, dan ini tergolong baru, dan saya melihat kenapa memilih Desa Kali Bandung untuk diwawancarai, karena saya melihat pertama kadesnya komunikatif juga, kadesnya proaktif, dan karena muda juga, ingin gitu juga membantu bagaimana cara menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di desa ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.